Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tak hanya terkenal dengan tempe mendoannya yang hangat gurih. Meski hanya kota kecil, Purwokerto yang berhawa sejuk juga punya lokalisasi terkenal. Namanya pun unik, agak bertolak belakang dengan praktek di dalamnya, yakni Gang Sadar. Tapi apapun kata orang, nama adalah cita-cita. Banyak loh penghuni Gang Sadar yang ingin sekali mentas dari lembah prostitusi. Gang Sadar terletak persis di samping parkiran objek wisata Batu Raden. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan topik kita bersama saya Ziza Hamzah. Ya pemirsa, berbicara tentang prostitusi memang tidak mengenal tempat dan waktu. Di Purwokerto, Jawa Tengah ada sebuah tempat prostitusi yang berdekatan dengan wisata Batu Raden. Gang Sadar namanya. Seperti apa praktek prostitusi di sana? Dan mengapa banyak orang yang tidak sadar, sedangkan mereka berada di gang yang bernama Gang Sadar? Terus saksikan topik kita berikut ini. Tiba malam hari di Purwokerto, dan topik kita langsung mencari tahu arah ke Gang Sadar, tempat yang menawarkan kehangatan bagi lelaki hidung belang. Tak sulit menemukannya, informasinya jelas. Gang Sadar berada di kawasan wisata Batu Raden, persis di samping tempat parkir. Gang Sadar jalannya sempit dan gelap, hanya cukup dilalui 2 orang. Selain penduduk, sepeda motor tamu dilarang masuk. Di ujung gang kami langsung disambut seorang lelaki yang cekatan memandu tamu berwisata malam ala Gang Sadar. Uniknya lokalisasi ini tak seperti tempat-tempat prostitusi pada umumnya. Tak ada keramaian dan hingar-bingar suara musik, minuman keras, apalagi narkoba dilarang di sini. Aktivitas seksual di Gang Sadar bergeliat begitu matahari terbenam. Gorden penutup kaca dibuka lebar-lebar sehingga para pengunjung leluasa melihat dan memilih siapa pasangan kencan pilihan mereka. Kami mencoba masuk salah satu rumah. 3 wanita sedang duduk menunggu tamu. Cantik, muda, dan ramah. Cuma 2 orang? Iya. Nah, yang lainnya? Pulang. Pulang? Sama tamu. Oh, suaminya muda ya? Oh, muda masih belum nikah. Ada sekitar 120 pekerja seks komersial di Gang Sadar Batu Raden, Purwokerto. Kebanyakan mereka justru berasal dari luar Banyumas, misal kota-kota besar di Jawa Tengah, Jawa Barat, atau bahkan luar Jawa. Cukup lama melihat-lihat, sang pemandu mulai bertanya kepada wanita mana pilihan dijatuhkan. Akhirnya salah seorang tim kami memilih satu PSK. Tentunya bukan untuk diajak berkencan kilat, memadu syahwat, tapi untuk wawancara mengorek informasi. Apa gerangan yang mendorong mereka terjun jadi wanita penghibur di Gang Sadar? Setelah sepakat, kami berjalan berbarengan menuju hotel yang tak jauh dari Gang Sadar. Dari pengakuan sang PSK, kami tahu jika sudah langganan, tamu cukup tinggal menunggu di hotel. Teman kencan akan diantar calo menuju hotel. Para calo ini yang disebut Angelo. Dengar keren sebutannya. Angelo alias antar jemput lonte. Mohon maaf bila terdengar kasar untuk menyebut seorang PSK. Tapi itulah kepanjangan dari Angelo yang dimaksud. Urusan korek informasi kami lanjutkan di dalam kamar hotel. Ini dari orang ujung dari hotel. Ini cara aja kayak hari ini. Mau yang itu dari. Ya.
Udah juga Kalau nggak pakai kondom, kamu nggak pakai. Ya enggak, percaya aja lah sama yang maha Hani berumur 28 tahun asal Indramayu, Jawa Barat. Dia mengaku sudah 3 tahun menghuni gang sadar. Dulunya dia kembang di desanya, tapi sayang sang suami menceraikannya lantaran tak memberinya momongan. Hani mengaku orang tuanya mengetahui pekerjaannya. Rupiah yang diraup Hani tak seberapa besar, apalagi bila dibandingkan dengan resiko tertular penyakit seksual menular. Beberapa jam di menyusuri gang sadar, kami memberanikan diri melobi preman setempat untuk meliput sisi lain lokalisasi di kota kecil ini. Rupanya kawasan prostitusi rumahan ini juga menyimpan cerita lain, cerita berbau mistis yang masih erat kaitannya dengan urusan penglaris bagi wanita penghibur. Hampir semua PSK gang sadar percaya air Sungai Kaligara persis di samping lokalisasi membawa khasiat karena bersumber dari Gunung Slamet, gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru. Mereka melakukan ritual mandi di kali agar lebih percaya diri dan dibanjiri pelanggan pastinya. Ritual mandi di Sungai Kaligara terutama ramai dilakukan di malam Jumat Kliwon. Seperti yang dilakukan PSK sebut saja Yuli, dalam seminggu dia mengaku 2 kali mandi di kali ini. Mungkin Mbak, di sini aku mau numpang mandi biar dapat tamu yang banyak dan rezeki yang banyak juga. Amin. Yuli lebih senang mandi air sungai malam hari yang menurutnya serasa lebih segar. Tentunya diimbui harapan agar lebih berkhasiat sebagai penglaris serta pendongkrak daya pikat. Udara dingin menusuk tulang tak membuatnya enggan melakukan ritual mandi di Sungai Kaligara. Usai mandi, Yuli pun bergegas untuk mempercantik diri. Meski sulit diterima nalar, apalagi dibuktikan khasiatnya, namun Yuli tetap pada keyakinannya. Mandinya barusan memberi khasiat pikat. Itu sejak kapan? Dari mulai pertama masuk sini. Emang ada khasiatnya? Ada sih. Apa? Ya, sosialnya sama dapat tamu banyak. Gitu. Itu dari mana? Yang asal awal siapa? Dari orang yang memang asli sini. Emang air itu air apa sih? Air mata air asli katanya. Emang ngalamin kalau udah mandi itu gimana? Enak ya, terus tenang pikiran. Itu ya buat nyari duit itu yang enak aja gitu. Malam makin larut, selain praktik prostitusi, gang sadar dan sekitarnya juga menawarkan hiburan lain. Ada live music dan karaoke. Beberapa penghuni gang sadar juga terima bookingan sebagai teman berdendang.
Sebut saja Tari, wanita 32 tahun ini, sudah 4 tahun menjadi PSK di Gang Sadar. Jujur, hati kecilnya selalu berontak. Dia selalu diganggu keinginan untuk segera keluar dari pekerjaannya sekarang. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin dia membatasi diri hanya akan bekerja sebagai pemandu karaoke. Tapi apa daya, pengaruh lingkungan dan desakan kebutuhan untuk biaya ketiga anaknya membuatnya seringkali menyerah. Tetap melayani lelaki yang ingin meminta lebih dari sekedar menyanyi. Suka dukanya banyak. Kayak gimana coba cerita itu? Ya dukanya kalau sama tamu ngeberes gitu aja. Teman beresnya gimana? Kalau beresnya kadang bayarannya kurang, kadang nggak dibayar, kadang tamunya rese. Harapannya nggak usah lama-lama di sini, ya usaha di rumah kayak gitu. Terus? Kalau gitu banyak. Terus pengen ganti kerjaan? Iya, kalau bisa cepat ya. Begitupun wanita yang satu ini, sebut saja Mawar. 2 tahun sudah dia penghuni Gang Sadar. Predikat PSK favorit pernah disandangnya. Ini julukan bergengsi di kalangan wanita penghibur. Hanya yang tercantik dan termolek yang menyandangnya. Tak heran kalau pelanggannya rela antri. Tapi kini Mawar sedikit demi sedikit mengurangi aktivitas transaksi seksualnya. Ia mengaku sering didera rasa bersalah pada almarhumah ibunya. Sama seperti Tari, Mawar pun lebih memilih jadi pemandu karaoke sebagai batu loncatan. Sampai suatu saat nanti dia benar-benar total meninggalkan dunia kelam ini. Status sebagai pemenang lomba karaoke antar PSK di Gang Sadar jadi modalnya. Nggak mau kayak gini tuh capek. Baik capek? Ya tetap kan. Tekan dengan siapa? Atau dengan apa? Ya kalau ingat itu kok. Ingat dulu. Gimana kalau ingat dulu? Ya? Waktu ibu meninggal kamu udah di sini? Udah, nggak mau kayak gini lagi. Ini tetap aku berubah baik, itu udah nggak ada. Nasib buruk, tertipu rayuan gombal membawanya terjerumus ke lembah prostitusi. Tapi dibohong. Gimana ceritanya? Ya kenalan sama orang gitu, terus katanya mau dicari kerjaan gitu. Terus nyampe sana taunya di tempat hiburan gitu. Terus di sana aku 6 bulan, terus saya tuh minggat sampai sini. Kini tekad Mawar hanya satu, ia bisa kembali pulang ke kampungnya di Jepara, Jawa Tengah dan meminta maaf di pusara ibunda. Kayak kalau pas lagi ingat masa lalu aku tuh, aku mesti mabok, mesti aku ingat terus gitu. Ingat semuanya. Saya merasa berdosa banget aku sama ibu aku. Bisa masuk. Terus selain minta maaf apa? Terusnya? Aku pengen balik ke rumah. Pengen kumpul sama keluarga. Ibu mau maafin aku. Walaupun ibu udah nggak ada. Ada aku percaya ibu pasti sering di samping aku.